Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Jajang Wicaksono. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu video arsitektural sederhana. Kalau sebelumnya kan kita bikin dinding dan lantai ini. Sekarang kita akan mencoba bikin atapnya, jadi atap sebuah bangunan arsitektural. Di bangunan sederhana saja ya, jadi bukan di bangunan yang kompleks. Jadi membuat atap. Langsung saja kita mulai. Kita pindah ke floor plan atap. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita langsung ke arsitektural, ke roof by footprint. Nah, kemarin kita menggunakan ketika bikin seperti ini, contoh bikin dinding, terus kemarin ada lantai, kita akan menggunakan line ini, atau kalau enggak mungkin ada yang menggunakan rectangle. Semuanya ini kan situasional, mana yang cocok ketika digunakan. Hari ini kita akan mencoba menggunakan pick line, jadi menggunakan garis yang sudah ada. Oke, kita coba pick line. Nah, pick line ini dasarnya menggunakan garis yang sudah ada. Contoh di sini ada grid. Contoh saya klik, nah ini line yang dikeluarkan adalah line grid ini tadi. Contoh di sini ada line dinding yang sisi luar, saya klik juga sama. Jadi yang digunakan adalah dasar digunakannya adalah garis yang sudah ada. Saya undo dulu. Nah, pick line ini dasarnya seperti itu ya. Tapi di sini ada yang namanya offset. Jadi offset ini untuk membuat garis. Contoh tadi kan kalau saya klik di sini, garis yang muncul juga di sini. Tapi kalau saya klik offset, contoh saya offset 100, berarti 1 meter. Ini berarti offset ya, sama seperti offset pada umumnya, teroffset 1 meter, sama seperti ini. Gunanya, contoh kemarin kan kita membuat rangka atap, itu ada overhead sejauh 1 meter kalau nggak salah. Nah, gunanya kurang lebih seperti itu. Jadi kita gunakan offset 100. Contoh saya gunakan asp pada dindingnya sebagai acuannya, berarti di gridnya ini. Terus saya taruh, ini kan bisa di luar bisa di dalam, saya taruh keluarnya, klik. Ini berarti jaraknya dari as 1 meter, sama dengan yang ini, tarik keluar as. Nah, jadi sama semua, klik dan klik. Oke, ini jadi kurang lebih seperti ini. Tapi kan ini ada lebihnya, jadi ada lebih garis, kita perlu rapikan sehingga jadinya bentuknya nanti rectangle atau persegi sempurna. Kita tinggal trim, ketik tr saja, langsung klik garis ini dan garis ini. Nah, sama lakukan pada semuanya, jadi rapi. Oke, kurang lebih seperti ini. Kalau seperti ini sudah jadi. Contoh saya klik OK, klik, saya cek di 3 dimensi. Nah, kurang lebih ini jadi. Tapi ini jadi sebuah atap limas. Nah, kemarin saya kelewat. Kemarin kan di struktur rangka atap yang kemarin kita buat itu kan kita menggunakan rangka atap untuk plana. Jadi umumnya di sekitar kita itu ada 4 jenis atap. Ada atap plana, ada atap limas, ada atap datar atau dak, ada atap miring. Nah, umumnya itu, walaupun sebenarnya ada lebih banyak lagi dari 4 itu. Sebelum membuat atap, seharusnya kita menentukan jenis atap yang kita pakai. Contoh di sini, kemarin kan kita sudah buat, karena acuannya adalah struktur yang kemarin pada video sebelumnya. Itu kan strukturnya kita membuat atap pelana. Kalau seperti ini, jenis bentuknya seperti ini adalah atap limas. Sedangkan yang kita pada struktur kemarin kita butuh pelana, jadi kita rubah lagi. Coba kita pindah ke atap, edit footprint. Nah, cara ngeditnya, cek pada garis masing-masing garis ini. Di sini ada kayak simbol segitiga siku. Nah, kalau ada gambar segitiga siku ini, berarti posisi atap itu miring. Jadi contoh di sisi sini, berarti sisi ini nanti miring.
di sisi belakang ini, berarti yang belakang ini juga miring pun dengan depan atau samping yang sisi kanan ini. Jadi karena kalau empat-empatnya ada, ini jadinya nanti adalah sebuah atap limas. Kalau kita mau bikin plana, berarti kan sisi kemarin kan sisi depan yang dan belakang yang datar, yang miring kan cuma samping. Berarti ini kita perlu matikan atau kita perlu buang. Caranya klik pada garisnya. Nah, di sini ada define slope. Jadi ini tercentang define slope-nya. Kita perlu uncheck pun dengan yang depan. Nah, karena kalau kita centang ini nanti jadi miring. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mau bikin atap plana yang miring sini, berarti yang depan dan belakang di uncheck. Kalau kita pengennya contoh atap plananya yang miring sini, berarti yang sini dan sini uncheck, terus di sini yang sini dicentang. Nah, ini contoh saya klik oke. Nah, ini jadi atap plana, tapi ini masih dalam bentuk kurang lebih aneh gambarnya karena dia masih ngambang. Kita perlu edit lagi, kita edit lagi. Nah, kemarin bentuknya atap plana itu kan, sebentar kita cek, kurang lebih kan ini harusnya turun, tapi nanti saja. Ini yang pertama yang kita lakukan adalah edit atapnya. Di sini sebenarnya saya sudah ngedit, cuman kita perlu bikin contoh. Kita pakai generic, terus kita edit, duplicate. Nah, kita beri nama atap baru contoh. Jadi kita bikin struktur atap baru, edit, terus di sini ada struktur ini kita buat contoh roofing pakai sim ini kita butuh. Jadi nanti kita buat dua struktur, ada penopangnya dan ada atapnya itu sendiri. Terus untuk penopangnya kita gunakan yang standing seam ini aja sebagai penopang atapnya. Oke, tebalannya kita buat 12. Terus kita insert lagi, kita taruh atapnya. Ini kita gunakan sebagai finishing. Ini kita cari, ketik lagi roof. Nah, yang roofing tile ini. Oke, ketebalan kita buat 3 cm. Oke, nah ketebalan jadi kurang lebih seperti ini. Kita buat sederhana saja. Kalau mau diedit lebih detail lagi silahkan. Apply oke. Itu untuk atapnya. Kita coba oke. Klik. Nah, kita cek. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau mau sederhana lebih detail lagi silahkan bikin detail lagi. Cuman kalau ini kita cek dari depan, contoh dari shoot. Nah, dari depan ini gambarnya ngambang, jadi atap ini ngambang. Kita tempelkan ke dinding bawahnya. Shoot sama seperti kemarin ketika kita gambar kuda-kuda, ini kita tarik ke bawah. Caranya kita pertama bikin reference plane-nya untuk membantu. Tarik ke atas, tempelkan ke sini. Oke. Terus ini diklik, kita move. Tarik ke bawah. Oke. Sama, ini juga sama. Oke. Cek lagi di 3 dimensi. Oke, sudah nempel. Tapi ini masih kurang. Masih kurangnya apa? Ini masih bolong. Harusnya kan kalau pada umumnya pada rumah-rumah itu kan sisi depan, contoh ini pelana, sisi sininya ini kan ketutup tembok. Apa perlu kita lakukan adalah mengedit tembok ini. Jadi di depan ini dan belakang ini kita perlu edit temboknya. Kita mulai dari yang shoot. Kita pakai sini saja. Oke. Ini kita perlu edit. Cara ngeditnya
di sini ada edit profil, klik edit profil. Nah, warnanya berubah muncul seperti ini. Lakukan sama seperti tadi, gunakan pick line, kita tempelkan ke atas karena ini kan bentuk atasnya ini dan ini. Kita pilih yang bawah karena ini yang nempel bawah. Klik dan klik. Nah, ini kita beredit, ikuti bentuk awalnya. Jadi kita bentuk sini, sini, dan sini. Caranya klik TR, ini dan ini. Oh salah, coba kita ini dan ini juga salah. Oh ini sorry, berarti ini dan ini kita sambungkan, ini dan ini. Oke, lakukan dengan ini juga. Nah, siku. Terus lanjutkan ini dengan ini karena ini pengen hapus yang ini. Klik, klik. Oke, sorry, berarti tar. Oh, atau bisa juga seperti itu. Atau ini kita hapus saja langsung. Kita TR, hubungkan ini dengan ini. Tidak bisa kan? Tar. Atau langsung gini aja, kita pakai line biasa, kita hubungkan. Nah, ini lebih mudah. Oke, atau kalau enggak bikin line, diteruskan dari sini turun ke sini, terus sambungkan ke sini, bisa juga. Karena sebelumnya ini pakai as, saya ikuti garis sebelumnya, tapi nanti hasilnya bakalan sama saja. Oke, coba saya klik OK. Nah, hasilnya sama kan, karena dia tembus keluar. Cek 3 dimensi, klik. Nah, kurang lebih sama, jadi dindingnya sudah tembus sampai atas. Lakukan sama dengan yang sisi belakang. Kita karena ini shoot, berarti kita ke north. Ntar kita cek centang 3 dimensinya. Oke, kita lakukan sama edit profile, pick line untuk yang atas. Oke, terus kita hubungkan TR. Tidak bisa, berarti sama saja, kita pakai ini aja, klik. Jadi kita coba line, ya pakai line ini aja. Terus TR, berarti yang atas yang dihapus juga sama, yang atas dan yang bawah. Terus ini kita hapus, lebih sama kayak sebelumnya. Cek 3 dimensi. Nah, jadi atapnya ya kurang lebih seperti itu, tapi ini belum selesai, kita tambahin lagi biar lebih detail. Karena kemarin kan itu kita akan bikin teras, coba kita bikin kasih atap yang di depan sini, jadi atap dari samping kurang lebih miring gini. Kita coba bikin ke level, kita ke east. Oke, mungkin west. Nah, sini. Kurang lebih seperti ini. Kita copy lantai ini karena kita butuh nyata di sini. Mungkin kita buat ini kan jarak levelingnya dari lantai 1 ke atap kan 4 meter. Kanopi ini kita buat topi-topiannya jadi kanopi seperti ini. Kita buat ketinggian 3 meter. Jadi kita copy ke arah atas sejauh 3 meter mungkin.
ketinggian atau tidak. Coba mungkin 3 meter. Karena ini nanti kan bentuknya seperti ini, terus ini ke atap sini, mungkin 3 meter itu terlalu tinggi mungkin. Coba sebentar kita cek dulu. Kalau di sini berarti kan lantai sini. Kita turunkan saja, kita buat 2,5. Gowes ini kita edit, kita buat 270 mungkin, biar agak turun. 250 tapi 50 terlalu pendek. Kita edit, mungkin kita namai kanopi. Oke, lanjutkan. Terus kita sama seperti sebelumnya, kita ketak kanopi. Kita akan mau buat di sini, berarti bukan atap, berarti kita perlu ke kanopi. Gowes ini perlu kita view, terus plan view, floor plan, kanopi kita tambahkan biar terlihat di sini. Kanopi muncul kanopi. Nah, seperti ini lebih gampang gambarnya. Sekarang kita lakukan hal sama seperti sebelumnya, bikin roof, terus gunakan backline ini, kita gunakan yang ini, jangan yang ini, sama ini kita tidak perlu. Jadi nanti kita buat pas saja yang ini dan ini kita buat pas, klik satu. Terus yang samping ini, karena ini ada garisnya A saja, kita offset 7,5, 7,5. Nah, ke sana, oke, 1, ke sana, keluar 1. Terus yang sisi sini kita offset mungkin berapa? Karena ini pas, lantainya ada di sini pas, kita mungkin offset 50 saja, biar atapnya lebih panjang daripada lantainya. Oke, rapi seperti itu. Tinggal kita rapikan, klik TR, rapikan ini dengan ini dengan ini dengan ini, dan ini dengan ini. Oke, sudah untuk persagi. Nah, selanjutnya adalah menentukan kemiringannya. Nah, di sini kan ini semua miring karena ada tandanya, jadi aneh kalau padahal kita mau taruh depan. Saya contoh, oke, kita cek di 3 dimensi. Nah, bentuknya aneh, padahal rencana kita ini buat miring satu saja. Nanti kita naik kanopi lagi, terus kita edit. Nah, yang belakang sama samping ini kita matikan, di uncheck, ini juga di uncheck, ini juga di uncheck, tinggal sisakan yang depan saja. Oke, terus ini kita gunakan atap baru tadi. Oke, cek 3 dimensi. Oke, sudah cukup bagus, cuman terlalu miring karena ini kita kemiringannya ngikuti dari kemiringan atap. Jadi kemiringannya kita agak landaikan saja. Contoh, karena ini tadi kan kita kembalikan kanopi, kita klik lagi edit footprint, cara mau ngedit kemiringan. Nah, ini kita menggunakan 30, menyesuaikan dengan yang atap. Itu terlalu miring, terlalu curam. Mungkin kita buat untuk kanopi, kita buat 20 coba. Oke, cek 3 dimensi. Nah, ini cukup bagus. Oke, kalau ini sudah cukup bagus. Oke, kanopinya juga sudah jadi, cuman agak ganjil karena biasanya kanopi kan ada semacam struktur penunjang, itu struktur di sini biasanya.
biasanya ada mungkin pakai truss ram kalau mau bikin di truss ram, atau mungkin langsung struktur beton, jadi berupa dinding gitu, di dalamnya ada betonnya ya. Kita buat pakai dinding saja. Jadi yang kalau tadi yang diedit adalah depan, sekarang yang perlu kita edit adalah dinding samping ini dan dinding samping sisi sini. Kita langsung lakukan saja. Berarti kalau ini kita pakai di east dan west, kita klik salah satu dulu, berarti west. Oke, ini jadi kita perlu edit profil. Nah ini, terus backline. Nah ini satu, sama mungkin kita pakai garis ini dua. Kita nggak teruskan sampai depan, bisa teruskan sampai depan atau saya potong di sini saja. Nah oke, terus kita trim. Trimnya adalah ini dan ini. Cancel. Aduh ini kayaknya susah ini. Coba kalau ini dengan ini, dengan ini. Oke, garis ini hilang, berarti kita perlu backline lagi. Waduh, trim lagi. Jadi intinya kita edit sendiri lah sampai bentuknya kurang lebih mengikuti seperti ini. Setelah itu di OK. Ini saya save nanti saja. Cek 3 dimensi. Nah kurang lebih jadi. Di strukturnya jadi. Ini hanya struktur sederhana saja ya. Kalau mau dibuat detail, contoh pakai apa namanya, truss ram, pakai trusses, struktur framing trusses, silahkan. Oke, ini terlalu mepet, kita buat saja, kita offset lagi, tapi nanti saja. Coba terus kita lanjutkan dengan yang dinding sisi sini. Cek, tadi ada di northeast, berarti dinding west east harusnya. Oh ya, di profile lakukan sama seperti tadi atau pakai align saja biar gampang. Oke, dan ini terus ini kita hapus, bikin line baru, terus ini kita hubungkan dengan yang bawah, klik OK, cek 3 dimensi. Nah sudah jadi, di strukturnya sudah jadi. Kita akan kanopi lagi, jadi ini kita perlu offset sedikit biar lebih bagus. Klik edit footprint, ini kita buat garis lagi, offsetnya mungkin kita buat 20 dari as. Oh kecil sekali, kalau 50 30 saja. Jadi intinya untuk membuat, kita buat OK, sama OK, kita trim ini dengan ini dengan ini, lakukan sama dengan ini, dan ini dengan ini. Oke, terus ini kita hapus yang dalam, terus ini kita matikan, ini juga kita matikan. Oke, kita OK, cek 3 dimensi. Nah ini lebih bagus, ada sedikit offsetnya. Oke, kurang lebih seperti itu saja. Jadi kurang lebih seperti itu untuk membuat atap. Jadi cukup untuk video kali ini karena kita cuma fokus ke bikin atap saja. Kurang lebih seperti itu.
pembuatan atap bangunan di arsitektural. Ini pembuatan sederhana saja ya. Jadi cukup untuk video kali ini. Silahkan dilihat dan dipelajari dan dipraktekkan tentunya. Kedepannya kita membuat gambar yang lebih kompleks, karena di 5 video ke belakang ini kan kita cuma membuat struktur-struktur atau gambar-gambar yang sederhana biar mudah untuk dipelajari dan dipraktekkan. Tapi kedepannya kita akan mulai membuat gambar atau struktur yang sedikit lebih kompleks dari video-video yang 5 video ke belakang ini. Jadi nanti saya akan buat rangkaian video baru. Untuk sekarang silahkan dipraktekkan untuk pembuatan atap ini. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.